Hello English lovers, kembali lagi bersama saya dalam pembahasan bahasa Inggris dengan prinsip English is easy. Oke, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema khusus tentang kata benda beserta adjektif atau quantifiers yang biasa mengiringinya. Hal ini pula dirasakan penting bagi saya untuk mengupasnya dikarenakan materi ini juga termasuk salah satu materi yang diberikan di mahasiswa semester 2 dalam mata kuliah bahasa Inggris 2 atau bahasa Inggris 2 for information technology. Baik, sebelum saya lanjut kepada pembahasan, saya bahas dulu tentang sumber yang saya akan gunakan pada kesempatan kali ini. Buku atau referensi yang saya gunakan adalah buku karangan Betty Schreiber-Azar dengan judul Understanding and Using English Grammar. Buku ini merupakan buku yang menurut saya paling pas, paling cocok untuk mahasiswa dalam memahami grammar beserta banyak sekali latihan-latihan yang bisa digunakan untuk meningkatkan pemahaman tentangnya. Baik, seperti yang diketahui di sini ada sekitar 10 subchapter tentang pembahasan count, non-count nouns and articles. Karena saking luasnya pembahasan ini, maka pada kesempatan kali ini saya akan membahas subchapter 1 sampai 8 insyaallah. Oke. Subchapter kelima, penggunaan several, a lot of, many atau much, dan a few atau a little. We have new furniture, we have a table and many chairs. Untuk yang bisa dihitung, kita bisa gunakan kata several levels. Sementara non-count, bisakah menggunakan several? Several itu hanya digunakan untuk count nouns. Dicatat ya. Baik, lanjutkan. Kalau a lot of apples, bolehkah non-count menggunakan a lot of? Jawabannya boleh. Fruit itu sekali lagi itu tidak bisa dihitung, tapi kita masih bisa gunakan kata a lot of untuk menyatakan banyak sekali buah-buahan. Jadi lot bisa digunakan untuk count noun sama non-count noun. Oh, maaf saya lupa. Penamaan non-count itu ada juga istilah lain, kadang juga disebut dengan countable sama uncountable. Sebetulnya esensinya sama, hanya mungkin penggunaan istilah saja yang berbeda. Terus many apples, untuk menyatakan banyak di count nouns itu gunakanlah many, sementara di non count itu gunakanlah kata much. Hati-hati ketukar. Kalau tadi lot of itu meskipun sama artinya banyak, tapi a lot of itu bisa digunakan di count noun dan juga di non count noun. Tapi kalau ingin menggunakan kata many, maka many itu hanya bisa digunakan untuk count noun saja, sementara much itu hanya khusus digunakan untuk non count noun. Begitu juga dengan kata few. Few itu hanya khusus untuk kata benda yang bisa dihitung, a few apples. Sementara little ini bukan kecil ya, tapi a little di sini sama maknanya dengan a few. Cuman a little itu khusus digunakan untuk non count noun. A few itu untuk count, sementara a little itu untuk non count. Jadi, kalau kita lihat dari rangkuman dari quantifiers yang atau kata sifat yang menjelaskan banyaknya sebuah benda atau suatu benda, maka untuk count noun itu yang hijau ini itu kata-kata yang bisa dipakai untuk menyertai kata benda yang bisa dihitung. Sementara untuk non count yang bisa digunakan itu lot of, much sama little. Jadi kesimpulannya several nggak bisa digunakan di non count, lot of bisa dua-duanya, many khusus count, sementara much khusus non count untuk banyak ya. Sementara untuk sedikit, few untuk count sama a little untuk non count. Okay. I hope to get several jewelries for my birthday. Several itu berarti beberapa, jewelries bisa dihitung atau tidak jewelries, perhiasan tersebut. Perhiasan tidak bisa kan, yang bisa dihitung itu ya cincin, gelang, anting dan seterusnya.
Makanya jawabannya benar apa salah? Tentu saja salah. I have to get some jewelry for my birthday. Bisa diterima? Tentu saja. Karena di sini tidak menggunakan kata several tapi some. Some itu boleh masuk ke count, noun sama atau juga non-count noun. Next, a few couches. Couch itu sofa seperti ini. Sofa bisa dihitung. Hati-hati ketukar sama furniture. Kalau sofa berarti bisa. A few di sini betul karena a few itu digunakan untuk kata benda yang bisa dihitung. Couches itu bisa dihitung. Kalau furniture bisa dihitung? Nggak bisa. Sementara many apakah cocok untuk kata benda yang tidak bisa dihitung? Jawabannya salah berarti. Kalau yang ini sama atau salah atau benar seperti ini? Jawabannya ya, betul juga. Next. Sekarang kita masuk pembahasan selanjutnya bahwa kata benda itu ada yang bisa dihitung atau juga yang tidak bisa dihitung. Ada. Kita lihat. He did a lot of work today. Kata bendanya mana? Tentu work. Work di sini bukan bekerja dalam kata kerja ya, tapi work juga bisa dalam kata benda. Contoh yang pertama itu ada kata glass. The jar is made of glass. Glass di sini itu tentu saja bermakna kepada material pembuat tempat ini. Jadi wadah ini, tempat ini terbuat dari material kaca seperti itu. Kalau kita ngomong material maka itu maksudnya non-count. Sementara yang contoh yang di bawah yang B, do you want a glass of milk? Glass di sini itu bukan bermakna material tapi lebih kepada satu gelas, satu cangkir gitu ya. Tapi ya tempat minum yang terbuat dari kaca dan itu bermakna satu gelasnya jadi banyaknya gelas gitu. Kamu mau segelas susu, ya, jadi yang ditawarinnya itu satu gelas, bukan 2 atau 3 gelas, itu satu gelas saja susunya yang ditawarkan. Atau yang C, Barb has new glasses. Gelas di sini bukan lagi sekali lagi material kaca seperti ini, tapi lebih kepada kacamata gitu ya. Kacamata bisa dihitung juga. Jadi kata gelas ini bisa digunakan sebagai non count, kadang juga dia bisa digunakan untuk count noun. Rambut bisa dihitung? Ya silahkan saja sih kalau mau menghitung rambutmu satu-satu gitu ya. Cuman ya itu generally hair itu masuk ke non count noun. Tapi kalau misalkan contohnya kayak gini, there is a hair in your food. Pernah kan makan atau minum kemudian melihat sehelai rambut gitu di makanan, dan itu sehelai, kita kan bisa bilang bahwa itu sehelai, artinya ya partially rambut itu bisa dihitung. Jadi secara general hair itu nggak bisa, seperti ini nggak bisa dihitung. Sementara kalau ada yang jatuh di makanan, di minuman ataupun di kemeja gitu ya, let's say itu sehelai rambut, itu bisa saja. Next, these beams are made of iron. Nah ini contohnya tadi seperti kaca. Iron di sini itu bermakna material terbuat dari besi. While here, iron itu kadang juga dia bisa bermakna bukan sebagai besi tapi sebagai ironed, setrika gitu ya. Nah tahu dari mana bahwa yang satu itu artinya yang lebih kepada material, sementara yang bawah iron itu lebih kepada setrika ya. Lihat aja di sini, he bought a new iron. Dari konteks kalimatnya pun kita bisa tahu bahwa iron di sini yang dimaksud adalah setrika. Gak mungkin lah di sini dia baru saja dia telah membeli sebuah besi yang baru, kan ini kurang make sense. Jadi lebih make sense iron di sini adalah setrika. Next, the bulb produces a lot of light. Cahaya itu tidak bisa dihitung. Tapi kalau light di sini bisa dihitung? Bisa. Kenapa? Karena di sini maksudnya bukan cahaya tapi lampu. Ya, lampu itu bisa dihitung. 1 lampu, 2 lampu, dan seterusnya. Paper bisa dihitung? Bisa Pak, 1 lembar, 2 lembar loh. Itu lembarannya. Ini kertasnya bisa dihitung? Tidak bisa. Tapi kalau paper di sini apa
I wrote a long paper for my PhD. Paper di sini bukan lagi kertas tapi lebih kepada karya tulis. Kalau karya tulis ya bisa dihitung, saya sudah bikin 3 karya tulis, 4 karya tulis dan seterusnya. Atau yang kedua bisa juga paper itu bermakna koran tentu saja. Time bisa dihitung, sebetulnya tidak. Waktu itu nggak bisa dihitung. Sementara time di sini itu bukan lagi tentang waktu tapi lebih kepada pengulangan, repetisi. Berapa kali, 3 kali, 3 times, atau banyak sekali, beberapa kali gitu ya, many times. Itu bisa dihitung. Apanya sih namanya? Frekuensinya. Work, tentu tadi di slide awal, di subchapter ini bisa dihitung, sebenarnya tidak bisa. Tapi kalau contohnya seperti ini, cooking for his family is a work of love. Jadi sebuah usaha, sebuah apa sih namanya? Ya, sebuah usaha lah dari penunjukan usaha dari rasa cinta. Nah, ini pun kita bisa lihat bahwa yang satu noun count, yang satu noun count itu dari mana? Lihat baik-baik bahwa di sini a little work. Ya, jadi a little sama work berbarengan, maka kita bisa simpulkan bahwa itu adalah noun count. Sementara di sini work langsung, jadi ada kata work kemudian diawali sama atau on. Kalau ada sebuah kata benda diawali sama atau on, maka seperti tadi yang sudah kita bahas, bahwa kata tersebut pasti itu count noun. Coffee bisa dihitung, sebetulnya nggak bisa, karena kan kalau kita bisa simpulkan coffee itu sudah jadi apa ya, bahan masakan yang sangat banyak, itu terbuka gitu, macam terigu, gula dan seterusnya, itu maksudnya nggak bisa dihitung. Tapi kalau seperti ini, I like a coffee with cream, maksudnya secangkir kopi. Jadi a coffee di sini bermaksud adalah satu cangkir kopi, jadi lebih prefer kepada cangkirnya, jadi satu cangkir kopi atau 2 cangkir kopi yang saya pesan itu gitu, meskipun di dalamnya itu diisi kopi. Chicken and fish bisa dihitung? Enggak, karena itu maksudnya material juga. Tapi kalau seperti ini, 1 chicken and 1 fish itu boleh saja. Nah, kalau sudah bedanya apa tuh, kan sama-sama chicken nih. Ini chicken, kemudian ini fish, ini juga sama fish. Nah, kalau bisa kita lihat dari maksudnya, esensi dari kata chicken itu sendiri, kalau chicken di sini yang sudah disajikan, yang sudah tertata di atas piring, di atas meja gitu, maka itu tidak bisa kita hitung lagi nih, 1 chicken atau 2 chicken, enggak. Tapi kalau misalkan bentuknya masih utuh seperti ini gitu ya, belum diolah gitu, itu masih bisa dihitung. Begitu juga sama fish yang sudah diolah, disajikan, dipotong-potong gitu ya, bumbunya seterusnya, itu maksudnya nggak bisa dihitung. Sementara kalau masih berbentuk utuh seperti ini ya, itu masuk ke kata benda yang bisa dihitung. Jadi intinya chicken sama fish itu ya bisa digunakan di kedua hal ini, tergantung kita mau pakainya seperti apa. Pengalaman bisa dihitung? Nggak bisa gitu. Lalu bedanya apa sama sini? There are many experiences to enjoy when traveling gitu. Kalau ini experience ini dimaksudkan secara umum gitu, semua pengalaman itu pokoknya pengalaman hidup gitulah, let's say. Sementara di sini kan sifatnya lebih spesifik. Saya punya pengalaman enak gitu di atas pesawat, for example. Saya punya pengalaman, ini kan pengalamannya satu pengalaman di atas pesawat, satu pengalaman di tempat tujuan misalkan, itu bisa dihitung. Jadi experience itu ya kita bisa gunakan dalam kedua hal, dua kondisi seperti itu. Oke, kita latihan apa sam as a pet, soalnya hair di sini bisa dihitung atau tidak maksudnya? Enggak gitu. Kenapa? Karena di sini maksudnya bukan satu helai tapi lebih kepada rambutnya semuanya. 6 times apa 6 times? Times, karena ini maksudnya adalah ulangannya berapa kalinya. Oke, masuk ke slide selanjutnya. Ini slide paling akhir, kalau tidak salah kita lihat dulu. Kita rencana sampai slide subchapter ini 11.
8 guidelines for article usage. Oke, kita masuk ke yang sini dulu. Nah, dalam bahasa Indonesia pun kita mengetahui hal yang sama. Kita sering kali menggunakan quantifier selai, sebenang, seutas, selembar, sepucuk, dan seterusnya. Dalam bahasa ini pun sama. Mereka sering kali menggunakan beberapa ukuran tertentu untuk mengatakan kuantitas suatu benda. She has a bowl of cereal, a glass of milk, and a piece of fruit for breakfast. Nah, ini kan ada a bowl of, a glass of, sama and a piece of. Itu adalah cara yang lain untuk menunjukkan kuantiti sebuah kuantiti benda. Tidak hanya harus selalu dengan angka, tapi kadang bisa menggunakan istilah-istilah seperti ini. Some oil on salad. He had 3 drops of oil on his salad. Nah, gitu. 3 tetes saja. Kalau yang doyan masak ya pasti tahu 3 tetes, kemudian sesendok garam gitu ya, dan seterusnya. He ate some toast with fruit every day. Toast, 2 pieces of toast gitu. Toast, ya bagi yang bingung apa itu toast, nah apa yang ada di benak Anda toast seperti ini? Ya, itu jawabannya ya. Next, I need a bag, a bottle, atau a box. A bottle lah tentu. A container, seperti gitu. Container hati-hati. Kalau anak kecil sih dengan kata kontainer itu ya pasti bentuknya truk gitu ya, truk di depan di jalan raya gitu, bawa tergandeng kayak gitu, bawa barangnya sangat banyak gitu. Tapi yang dimaksud kontainer itu ya kadang juga seperti ini, dan memang kontainer itu lebih fleksibel untuk mengucapkan, digunakan dalam menyebutkan sebuah tempat. A bag, a bottle, a container, a bag of tortilla chips. Oke, catatan terakhir. Lalu ini ada panduan untuk menggunakan artikel. Please tell me a story. You tell the best stories. Menggunakan atau enggak, atau tidak sama sekali artikel. Contoh, a computer can be helpful for homework. An orange is orange. Jeruk itu sebuah jeruk ya jeruk gitu. Ini istilah yang mungkin jarang digunakan polanya dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Inggris ya it is totally used. A tornado can be dangerous, ya. Lalu kalau ada pola seperti ini, ada artikel a atau an, kemudian ditambah singular. Singular itu ya satu komputer, satu jeruk, satu tornado. Itu artinya generalisasi, jadi umum, bahwa umumnya komputer itu helpful, umumnya orange ya orange, dan umumnya tornado itu ya berbahaya gitu. Jadi satu atau ya semuanya ada secara umum gitu. Computers can be helpful for homework. Oranges are orange, sama tornadoes can be dangerous. Lalu yang ini, kalau ada sebuah kata benda dan tidak diawali sama articles, tapi malah menggunakan plural seperti ini, maknanya pun sama, generalization, secara umum. Komputer secara umum itu ya helpful, secara umum orange itu ya orange, dan secara umum tornado itu ya berbahaya. Exercise increases energy, fruit contains vitamins, sama children need attention. Kalau ada kata non-count, kata benda yang tidak bisa dihitung, tidak diawali sama artikel apapun, maka itu artinya sama, generalization, secara umum saja. Berlatih, jogging gitu ya, ini latihan fisik gitu, meningkatkan energi. Fruits, buah-buahan itu memiliki vitamin dan anak-anak butuh perhatian. Maka ini secara general itu seperti itu. I bought a computer to help with homework. I brought an orange for dessert. There was a tornado in Kansas last week. Kalau ada sebuah kata benda yang bisa dihitung dan diawali sama itu bermakna satu hal saja, satu komputer, tapi itu tidak spesifik komputer mana yang dimaksud. Saya membeli satu unit komputer,
Tapi komputer yang mana? Saya yang mendengar gitu, tidak tahu apa yang dia sampaikan. Komputer seperti apa, Pentium berapa, modelnya seperti apa gitu, nggak tahu. Nah, Orange pun sama. Itu satu hal, satu jeruk, cuman jeruknya kita tidak tahu jeruk apa itu gitu. Tornado pun sama. Tornado seperti apa yang ada di Kansas minggu lalu. There are some computers in the lab. I'd love to have some oranges. There are some tornadoes every year. Ini pun sama, kalau misalkan ada kata benda plural seperti ini, computers, oranges, tornadoes, dan diawali sama some, itu pun bermakna beberapa hal, cuman kita tidak tahu secara spesifik komputer tersebut seperti apa. There are some computers in the lab. Lab tersebut itu komputernya seperti apa sih, bentuknya, warnanya apa, misalkan gitu. Kemudian ya tadi saya bilang Pentium berapa, kemudian spesifikasinya apa, dan seterusnya. Ini pun sama kasusnya, kalau ada kata benda yang tidak bisa dihitung dan diawali sama some, itu berarti bermakna sesuatu tapi yang tidak spesifik. Nah, baru ke the. The itu untuk, ya contoh ini, do you like the computer you bought? I enjoyed the orange you gave me. Some of the tornado that hit yesterday was awful. The moon is full. The window is opened. Are you in the garage? Kalau ada sebuah kata benda diawali sama the, maka saya pembicara sama si pendengar sama-sama tahu benda apa yang dimaksud. Do you like the computer you bought? Nah, itu kan saya nanya kepada kamu, for example, kamu suka nggak komputer yang kamu kemarin beli gitu. Nah, berarti saya yang nanya sama yang akan jawab itu sama-sama tahu komputer mana yang dimaksud. Sudah tahu fisiknya, sudah tahu spesifikasinya, sudah tahu warnanya, dan seterusnya. I enjoyed the orange you gave me. Jeruk mana yang kamu beri ke saya tuh? Ya saya tahu kan, karena saya sudah kasih ke kamu gitu. Makanya kita sama-sama tahu tentang jeruk mana yang dimaksud dalam percakapan ini. Tornado mana? Tornado yang seperti apa gitu. Kita sama-sama tahu tornado mana yang seperti itu. The moon, ya kita tahu, kita cuma punya satu moon gitu. Makanya kalau the moon, kita sama tahu itu sama-sama yang di atas, yang di langit gitu ya, di malam hari. Jadi kita sama-sama tahu moon itu ya seperti itu. Sementara window, nah jendela mana yang terbuka itu, saya sama teman yang saya ajak berbicara itu sama-sama tahu jendela mana yang dimaksud. Dan garasi pun sama, garasi mana yang dimaksud gitu. Kalau ada sebuah kata benda, now, plurals gitu ya, diawali sama the, maka itu bermakna orang atau bendanya spesifik. The computers were expensive. Komputer-komputer tersebut itu mahal gitu. Nah, saya sama pendengar dan juga pembicara gitu, lawan bicara saya sama-sama tahu komputer mana sih yang mahal itu gitu ya. Kemudian jeruk mana sih yang kamu beri, dan tornado, dan seterusnya ya. Lalu di sini the moons of Saturn are beautiful. Moon di sini bukan bulan kita gitu ya, tapi lebih kepada satelitnya si planet Saturnus gitu ya. Okay. The mail came early today. The fruit wasn't ripe yet. Some of the love of a mother is very strong. The smoke is bad this year. Kalau ada kata the mengawali non kawanan, maka dia itu spesifik. The mail itu surat yang mana gitu ya, yang come early itu. The fruit wasn't ripe yet, berarti buah apa sih gitu. Kemudian the love, cinta yang mana sih yang ditujukan kepada anaknya. Dan the smoke is bad this year. Okay, English lovers, maybe that's all for my explanation about the article usage. Terima kasih sudah menonton. Semoga sedikit banyak bisa membantu memahami tentang materi ini. Mohon maaf bila ada kata atau pronunciation yang salah. Bila mana ada koreksi, saran atau pertanyaan, nanti boleh simpan di komentar. Okay, see you in next occasion guys. Bye.